Ya? Siap ya? Ya. Sana. Oke. Oh, ya wes, kayak naik, tak apa-apa. Mau ngambil? Enggak. Boleh? Oh enggak, udah mulai. Oke, aman. 1, 2, 3, action. Hai, selamat siang Sobat Kaspin. Bingung ya, kenapa hari ini tiba-tiba Nesa ada di toko bangunan? Apakah Nesa mau bangun rumah? Amin, ya Allah. Amin, Tapi kalau mau amin. bangun rumah nanti mungkin disponsori langsung sama Pak Jamadi kali ya Pak. Nah, siang hari ini seneng banget. Ini Kasir Pintar ya, tim Kasir Pintar lagi berangkat nih jauh-jauh ya kan dari kantor kita, terus nyampe ke toko bangunan dari Pak Jamadi. Ini kita ada di toko Rizky Abadi ya Pak ya? Ya, Bener ya. ya, wah luar biasa. Ini daripada kita cuman kayak penasaran ini di toko bangunan ada apa, bakal ada ngapain gitu ya kan, langsung aja saya perkenalkan, ini dia si pemilik dari toko bangunan Rizky Abadi, Bapak Jamadi. Weh, ini dia Pak. Mohon dilihat kamera Pak. Oh, ya. Halo, Itu dia, halo Pak. sahabat Kaspin. Asik. Halo. Nah, Pak Jamadi ini udah punya toko bangunannya ada berapa Pak? 2, 1. Dua, 2 ya Pak ya? ya. Tapi juga apa namanya, lumayan besar banget ya ini. Ya. Toko bangunannya memang banyak ya untuk produk-produknya ya Pak ya. Kalau dibilang besar sih juga nggak besar. Ah. Teman-teman yang, saya ini ada seper 10 kalinya ada. Oh, tapi kan dari Pak Jamadi ini kan, kalau misalnya nih Sobat Kaspin pengen tahu nih Pak Jamadi Ya. ini siapa gitu ya, mungkin boleh diintipin ke YouTube-nya nih. Wah, untuk apa YouTube? Nah, YouTube-nya apa nih Pak Jamadi? YouTube Untuk saya. anda yang pengen punya usaha toko bangunan mungkin bisa intipin YouTube-nya Pak Jamadi nih. Apa nih Pak namanya? YouTube saya Danis Putra Arsitek. Nah, Ada. Danis Putra Arsitek itu kalau misalkan Anda cari keywordnya toko bahan bangunan, itu udah pasti langsung muncul yang paling pertama adalah YouTube dari Pak Jamadi. Makanya itu kita pengen ngajakin ngobrol-ngobrol tentang bisnis seputar toko bangunan sama Pak Jamadi. Pertanyaan pertama nih Pak ya, ini biasanya kan pasti yang bakal ditanyain orang-orang nih, kenapa sih awal mulanya kok tiba-tiba Pak Jamadi itu kepikiran gitu, pengen buka bisnis toko bangunan. Ya. Padahal orang-orang kan biasanya kalau mau bisnis larinya nggak jauh-jauh ya Pak ya, dari kayak Ya. kanan, jual baju gitu-gitu kan Pak. Pak Jamadi ini kenapa nih awal mulanya kok pengen langsung bikin toko bangunan? Ini sampai berapa pertanyaannya Mbak Nesya? Ada 20 pertanyaan Pak, enggak apa-apa bercanda Pak. Singkat Ya, aja gitu kali Pak. singkat aja ya. Awal mula mendirikan toko bahan bangunan itu sebenarnya istilahnya tidak sengaja. Saudara dan teman-teman Kaspin, saya itu memang dulunya itu sebagai kontraktor kecil-kecilan. Oh, iya. Dari kontraktor kecil-kecilan itu saya itu punya teman yang punya toko bahan bangunan yang biasanya nyuplai pekerjaan saya, menyuplai proyek-proyek saya. Oke. Dan setelah itu, setelah berjalan, saya punya ruko, ya ini ruko ini. Saya punya ruko 2 tapi nganggur. Oh, jadi punya Ya, dua. ruko 2 ini, soalnya saya kan mengerjakan proyek perumahan ini, perumahan Jasmine Resident ini. Oke. Dan saya dibayar waktu itu ya memang dibayar ruko ini. Untuk infrastrukturnya tuker sama ruko, 2 ruko ini. Setelah itu, teman saya suruh kontrak, nggak mau. Saya diajari, daripada saya kontrakkan, sama aja yang jualan sendiri, dicoba. Ya sudah, saya coba. Oh. Ya awal mulanya ya sebenarnya bukan sebagai pekerjaan utama, sebenarnya untuk main-main saja. Cuman sekedar mencarikan kesibukan istri gitu saja, karena saya kan sudah besar ya, nggak apa-apa Pak, katanya gitu. Akhirnya kok lama-lama kok nikmat ya, toko bahan bangunan. Ternyata kerja di toko bahan bangunan atau punya toko bahan bangunan itu enak teman-teman. Terus terang. Ya kalau ngomong cuan ya memang pasti ada lah, namanya usaha itu pasti ada cuan. Cuman yang membuat kita nyaman itu istiqomahnya teman-teman. Oh, Masya Allah. Istiqomahnya itu bagaimana? Kita mau beribadah, juga waktu luang. Kita mau bersama dengan istri seharian. Saya itu kalau ada di rumah, ada di toko, sama istri saya seharian. Oh, jadi bisa lebih ngatur waktu ya, Pak, Bisa ya? lebih ngatur waktu, bisa lebih efektif dengan anak. Mau ngantarkan anak sekolah ya juga bisa. Mau jemput anak sekolah terserah, percaya. Iya, istirahat bisa. Saya itu mulai anak saya tiga-tiganya, mulai SD kelas 1 sampai SMA itu pasti saya antar jemput. Wih, mantap, berarti kan lebih apa ya Pak ya, lebih akrab sama Ketiga-tiganya seperti itu. Nah, tapi nih Pak, kalau misalkan tadi kan katanya Pak Jamadi kan awal mulanya sebenarnya karena dikomporin sama temen ya, Pak ya, buat install lah gaya bisnis sendiri gitu ya Pak ya. Tapi kan perlu modal tetap nih Pak gitu loh buat berbisnis toko bangunan ini. Kira-kira
Boleh dibisikin nggak nih Pak, modal awalnya waktu bikin toko bangunan ini berapa gitu? Ini sebenarnya YouTube kemarin sudah ada ini. Cuman ya saya ulangi Kaspin belum Pak. Untuk sobat Kaspir, yang penting itu toko bahan bangunan itu yang penting pertama itu tempat. Oke, strateginya Ya strategi yang pertama tempat, karena toko bahan bangunan itu pasti butuh tempat dan tempatnya pasti harus luas dan jalannya juga harus besar. Ya, karena material di toko bahan bangunan nggak mungkin diangkut dengan becak, nggak mungkin toh. Masa kan nggak bisa Pak, ngiung-ngiung nanti gimana Pak? Masuk bata merah, masa apa namanya itu kayu diangkut dengan becak, ya nggak selesai ya. Ya mau sama Pak becaknya. Nah setelah itu tempat itu pasti ya harus luas, jalannya juga harus besar. Yang kedua modal juga pasti. Nah modalnya itu modalnya berapa? Relatif. Mau kecil bisa, mau besar bisa. Kalau kecil kira-kira berapa? Kalau besar ya minimal ya namanya toko bahan bangunan kan butuh apa nama itu? Butuh aja tolak aja. Butuh apa namanya itu? Butuh stok. Nggak mungkin toko bahan bangunan begitu buka langsung ada supplier nyuplai, nggak mungkin. Nah, angkanya kira-kira ya puluhan lah, 50 juta. 50-an juta udah bisa bikin toko bangunan ya Pak? Paling sudah yang standar gitu ya? Standarnya ya bukan standar sih, masih ya kecil sekali kalau 50 juta itu kecil sekali. Cuman ya sudah bisa berjalan, maksudnya sudah bisa berjalan. Pelan-pelan. Asalkan tempatnya strategis itu sudah bisa berjalan. Dan yang kedua memang harus apa namanya itu komitmen dengan supplier. Itu yang penting, prinsip menjaga kepercayaan. Karena toko bahan bangunan sebesar apapun itu pasti hubungannya dengan supplier. Nah kalau kita nggak dipercaya dengan supplier ya otomatis nggak bisa berjalan. Iya benar, setuju. Nah itu kan berarti kan tadi salah satu strategi dan juga apa namanya tipsnya ya Pak ya, harus yang namanya lokasinya strategis, terus harus menjaga yang namanya hubungan sama supplier juga. Tapi selama Pak Jamadi bikin toko apa namanya Rizky Abadi ini, itu ada lika-likunya nggak sih Pak? Mungkin kalau kesahnya gitu, suka-dukanya. Waktu tadi kan katanya coba-coba aja Mbak, ada ruko nganggur ini juga saya apakan. Kalau saya sih saya yakin banyak sukanya kalau diatur Mbak Nesa. Semua pekerjaan, semua bidang usaha itu kalau tidak diatur, ya pasti tidak membuat ya penghasilan memang ada. Tapi dengan bertambahnya penghasilan, kadang-kadang menambah ruwetnya otak kita karena tidak diatur. Apalagi nih berarti sekarang jadi pekerjaan utama ya Pak? Pekerjaan utama ya pekerjaan utama. Pekerjaan utama tapi tetap ya bukan yang utama sebenarnya. Pekerjaan utama tapi bukan utama. Kan barangkali bisa diceritakan. Ada saja. Kontraktor tadi ya Pak ya berarti ya. Saja. Terus yang itu tadi yang nyaman yang seperti tadi ya. Belum saya jawab loh. Oh iya suka-duka. Suka-dukanya belum dijawab loh ya. Iya, sorry Pak. Dukanya apa? Semuanya harus diatur Mbak Nesa, semuanya harus diatur. Kalau nggak diatur ya semua bidang pekerjaan pasti susah. Nah, untuk mengatur itu ya kita harus butuh manajemen. Manajemen apa? Manajemen keuangan, manajemen pengaturan tata letak toko. Itu semuanya harus diatur. Dan saya sekarang sudah pakai saya sebenarnya sudah pakai aplikasi mesin kasir itu sudah 7 tahun yang lalu. 7 tahun sejak buka sudah 3 tahun buka toko, saya kok rasakan kepingin saya mengatur keuangan biar efektif, bisa biar tahu apa penghasilannya berapa per hari, profitnya berapa per hari, stoknya tinggal berapa, itu kan harus diatur. Seandainya kita membayangkan, kita catat satu persatu dengan tangan, apakah kita gak capek tangan kita? Keriting teman-teman, keriting. Nggak mungkin dan nggak mungkin akurat. Kalau kita titipkan, ya apalagi menghafalkan barang di toko bahan bangunan untuk tempat saya ini, total item itu sekitar 7.000 item. Total item 7.000. Kita menghafalkan item 7.000, namanya sudah kadang-kadang 7.000. Harga modalnya berapa, harga jualnya berapa. Daripada kita untuk memikir seperti itu, ya titip nona, ini kasir pintar aja. Ini mantap. Dititipkan di komputer, dititipkan di mesin kasir. Gitu loh teman-teman. Daripada kita menghafalkan, kalau kita tidak punya mesin kasir, kita pergi kemana nggak mungkin bisa tenang. Iya benar, karena nggak bisa mantau ya Pak ya. Satu nggak bisa memantau, yang kedua kita mau berangkat kemana seandainya kita mau naik motor aja.
baru berangkat kira-kira 500 meter, Pak harganya ini berapa? Oh iya, jadi nggak bisa ngecek. Iya, jadi nggak bisa mandiri, nggak bisa autopilot gitu ya Pak? Nah, iya. Seandainya kita mau umroh katakan, labbaik Allahumma labbaik, Pak semuanya biruan, Iya, terus bener, Pak. kan enggak. Pak batu-batanya habis. Batu habis gitu, iya. Kalau memang sudah ada mesin kasir, apalagi sekarang kasir pintar, ada aplikasi mesin kasir yang sudah online itu. Oh, itu nyaman banget itu. Berarti ini kalau tadi kan Pak Jamadi sempat spill gitu ya, ngasih tahu kalau udah pakai kasir pintar Pak. Nah, kasir pintar ini udah dipakai dari berapa lama Pak Jamadi? Saya barusan, terus terang saja, saya mengenal kasir pintar itu mulai bulan September tahun 2022. 2022. Nah, itu. Sebelumnya saya sudah berganti mesin kasir itu sudah 4 kali. Oh. Tidak saya tunjukkan mereknya, nggak enak. Oh iya, jangan. Yang terakhir saja yang kasir, gitu ya, yang terakhir saja pakai kasir pintar itu sudah sekarang berapa? 4 bulan. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Sudah hampir 7 bulan. Sudah mulai makan, Pak. Ya, sudah pinter saya. Pinter makan Usan. Karena apa? Karena kemarin sudah belajar. Nah, alhamdulillah memang saya juga saya itu nggak ada kerjasama dengan kasir pintar selama ini. Cuman saya memang mengatakan memang nyaman teman-teman. Memang nyaman, memang benar-benar nyaman. Ya, dan membantu. Kira-kira kalau memang sebegitu membantunya Pak, menurut Pak Jamadi, ini kan mungkin banyak yang nggak tahu nih, karena kebanyakan user-user kasir pintar kan memang makanan, terus restoran gitu Pak. Nah, untuk yang punya toko bangunan, ini fitur-fitur kasir pintar apa yang paling membantu kalau menurut Pak Jamadi? Semuanya membantu sih. Semuanya membantu. Cuman ya itu tadi, ada kekurangannya nanti saya sampaikan di offline saja. Jangan sampai jangan di online lah. Masa kekurangan itu. Dan nanti supaya apa namanya itu memotivasi teman-teman kasir pintar supaya mendevelop lagi yang lebih bagus. Ada ini ya, namanya juga kalau misalkan aplikasi kan pasti ada plus minusnya. Betul, ya Pak ya, gitu kan, seperti yang Pak Jamadi tadi pindah-pindah dari 4 aplikasi terus sampai akhirnya sekarang jatuh cinta gitu ya Pak ya sama kasir pintar. Nah, tadi kalau fiturnya kata Pak Jamadi kan memang pakai semua. Saya pakai semua. Bermanfaat, semuanya berguna gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih Pak fitur yang diharapkan ada di kasir pintar gitu untuk toko bangunan terutama? Fitur yang kepengen gitu dari Pak Jamadi. Fitur yang kepengen itu sebenarnya gini. Toko bahan bangunan itu tidak seperti minimarket. Minimarket itu rata-rata barangnya sudah 98% itu sudah ada barcode-nya. Nah, sedangkan untuk di toko bahan bangunan itu dari toko barang di toko bahan bangunan itu kebalikannya 90% belum ada barcode-nya. Padahal kalau kita ingin menjual dengan mesin kasir itu yang menunjang untuk mempercepat pekerjaan itu adalah dengan barcode. Ya, kalau memang seperti itu kasir pintar ingin masuk ke dunia toko bahan bangunan, ya develop untuk mencetak barcode itu yang lebih cepat itu. Memang ada sekarang sudah ada, cuman saya lihat nggak seperti yang diharapkan. Bukan yang itu. Gitu ya. Oke, siap. Nanti barangkali bisa kita sampaikan gitu ya Pak ya, kasir pintar supaya bisa develop biar nanti toko rezeki abadinya itu bisa melip. Bukan toko rezeki abadi saja, toko bahan bangunan sekarang banyak sekarang sudah yang yang terus terang dari saran saya sih, coba pakai ini saja. Ya kalau gini Mbak Nesa, kalau memang ingin masuk ke toko bahan bangunan, enaknya di toko bahan bangunan itu sudah saya katakan tadi, insya Allah istiqomah orangnya. Iya, karena memang bukan seperti startup itu. Kalau startup itu kita jual martabak di pinggir jalan. 1 bulan, 2 bulan kadang-kadang sudah tutup. Pak, kita startup loh Pak, jangan gitu Pak. Bukan, kalau sampean bukan startup, sampean ini sudah profesional kok startup. Kan enggak, kalau seperti itu kan coba-coba. Paling fitur yang dipakai paling ringan pro itu saja. Coba kalau toko bahan bangunan sampean lihat namanya apa? Pelanggannya dari toko bahan bangunan pasti fitur diambil ke semuanya. Nah, berarti kalau Pak Jamadi ini berarti nggak cuma pakai yang pro aja ya Pak ya? Pakai apa lagi Pak? Semua saya ambil. Apa aja aku juga harus lali. Apa pro maringan apa itu? Desktop, bisnis account. Iya. Iya lali pokoknya. Pokoknya aku bayar sing larang dhewe pokoknya aku bayar sing larang dhewe aku. Dan itu seandainya ada langganan 1 tahun, saya bayar dulu. Wih,
Langsung 1 tahun. Iya bener, saya boleh apa? Kenapa? Saya nggak mau ribut saya. Jadi biar langsung 1 tahun. Iya bayar. 1 tahun bayar wis mari ngono wis gak mikir maneh. Enteng mari ngono kari nyambut gawe ngono. Seperti itu. Nah, iya. Tapi yang paling memudahkan dari kasir pintar buat Pak Jamadi tadi kan selain katanya enak Mbak, nanti kalau misalkan mau umroh kan nggak ada yang tahu-tahu lah, kalau malah terus telepon gitu ya Pak ya. Selain itu apa Pak kira-kira yang memudahkan dari kasir pintar? Memudahkan kasir pintar itu karena memang online full kan ya. Data-data disimpan di cloud. Seandainya ada kayak saya pakai kemarin yang bukan online, yang offline itu. Kalau ada listrik padam, kita harus menyediakan genset. Pasti ada UPS. Saya sedia UPS. UPS kan paling bertahannya paling nggak sampai 1 jam. Kita harus menyediakan genset. Kalau pakai Kasvin kan enggak. Pakai HP langsung kita beralih ke HP. Bisa, masih tetap jualan. Terus yang kedua, bisa kita melihat laporan itu dari manapun, dimanapun, dan on time setiap saat real itu. Time itu real time, real time salah keliru. Real aku lah yo. Real time yang saya suka dari kasir pintar itu seperti itu. Terus detail. Terus setelah itu stok opnam juga mudah banget, pakai HP, klik. Karena di tempat saya kan sudah pakai barcode semua. Klik gitu saja. Jadi berasa kalau menemukan kasir pintar ini berasa kayak menemukan cinta yang lama ya Pak, yang akhirnya ditemukan. Ya apa namanya? Mesin kasir yang memang saya idam-idamkan dari dulu. Luf deh, Pak. Ya memang seperti itu. Siap. Terus yang kedua apa sih keunggulannya kasir pintar? Murah, teman-teman. Murahnya itu loh, teman-teman. Harganya. Saya dulu pakai, ya nyun sewu ya. Saya ini ngomong apa adanya. Saya dulu pakai kasir pintar atau apa namanya itu? Kasir yang lain maksudnya, Pak. Software mahal banget. Satu paket 10 juta. Harus, dan itu harus bukan dibohongin. Memang waktu itu mahal. 5-6 tahun yang lalu kasir pintar belum lahir. Iya lah, 7 tahun yang lalu kok saya itu. Dan itu harus pakai komputer. Kalau nggak pakai komputer, pakai laptop. Nggak bisa pakai HP. Dan laporan juga nggak bisa dilihat di mana-mana. Dan sekarang ada kasir pintar jadi lebih praktis. Seandainya kita mau mengendalikan dari rumah, nota dikirim lewat WA, kita memasukkan sendiri di rumah bisa. Nah itu tadi Pak, saya pengen biar teman-teman juga pada tahu. Kenapa? Biar pada tahu harganya. Kalau kasir pintar tadi kan kalau yang yang lain tadi itu kan 10 juta katanya ya Pak ya. Itu satu paket loh. Saya pakai 4 paket, 40 juta. Duh, nggak percaya? Silakan. Aku dewe sing anu, kau nggak butuh orang percaya. Ini bener. Saya pertama pakai mesin kasir itu hampir 40 juta habisnya. Masya Allah. Terus kalau sekarang setelah pakai kasir pintar? Nggak pakai biaya apa-apa, cuman beri printer sama scan barcode. Mantap. Iya bener teman-teman, pakai HP saja. Kalau memang untuk toko bangunan awal pakai HP atau pakai tab ada nyantai. Yang tadi yang kayak misalkan toko bangunannya kayak modelnya baru 50-an juta. Ya, paling 50 juta pakai tab aja, kecil-kecilan gitu, nggak masalah. Nanti kalau sudah berjalan yang sudah pro, terus customernya sudah banyak, penjualannya sudah di atas 50 sehari 50 transaksi, itu nanti nggak apa-apa pakai kayak di tempat saya ini kayak komputer juga nggak apa-apa, enak malah. Oke, ini kan tadi kita udah ngomongin soal yang namanya toko bangunan Pak. Mungkin barangkali dari Pak Jamadi sudah 7 tahun berbisnis toko bangunan dan hitungannya sudah mungkin barangkali Pak Jamadi sudah belasan tahun nih Pak punya bisnis sendiri gitu kan. Ada nggak nih saran atau tips gitu buat pebisnis pemula gitu, harus kayak gimana buat nemuin ide-ide bisnis atau menjalankan bisnisnya Pak? Di mana, di toko bangunan atau dimanapun? Di toko bangunan atau bisnis apapun Pak? Ya saya sih gini, kalau saya ini mentor saya itu sebenarnya mentor saya itu banyak ya teman-teman. Saya pernah ikut EU itu mentornya Purdi Chandra. Lah itu keberaniannya yang memang harus ditiru. Oke, tapi ya keberaniannya, memang harus berani melangkah, itu harus berani. Usaha atau bisnis atau usaha itu bukan untuk dipelajari, bukan untuk didengarkan, bukan untuk dinikmati, tapi untuk action, itu satu. Yang kedua ya memang harus punya mentor lah. Usaha apapun, bisnis apapun harus ada mentornya. Ya bisa berangkat sendiri, tapi kita nyasar-nyasar teman-teman. Kita mau mendirikan toko bahan bangunan nggak ada mentornya, nggak apa-apa. Saya dulu seperti itu, ya ada mentor, teman mentornya mentor biasa-biasa saja. Akhirnya apa ya, kulak cat ya nggak terjual sampai sekarang. Ada cat 10 tahun itu nggak terjual. Karena nggak ada caranya. Ya tolak aja nggak apa-apa. Iya.
Nggak seperti itu, teman-teman. Harus ada mentornya. Kalau ada mentornya, ibaratnya kita mau ke Surabaya atau mau ke Jakarta, kita sudah mengajak orang yang sudah pernah ke Surabaya. Benar. Sama kayak tadi kita ke sini kan nggak pakai Google Maps kan nggak ngerti ya. Nah iya, loh, iya kalau memang perjalanan sekarang ada Google Map. Iya, kalau usaha mana ada Google Map-nya, nggak ada. Butuh mentor. Iya, butuh mentornya Dan seperti yang itu. namanya kalau mau bisnis itu adalah bukan cuma dipelajari aja tapi harus Action. Nah, itu dia kata Pak Jamadi. Nah, ini mungkin boleh Pak, satu patah atau dua patah kata yang mau Pak Jamadi sampaikan gitu, harapannya untuk kasir pintar apa kira-kira? Harapannya kasir pintar, sebenarnya kasir pintar sudah bagus. Sih. Ya, sudah apa namanya itu? Ya sudah bagus dan sudah sesuai dengan kebutuhan meskipun di bidang apapun lah. Cuman ya itu tadi, cuman satu saja. Ojo sumbung-sumbung. Disensor Pak, itu sih disensor Pak, jangan dong. yang fast respon, karena kita masih butuh pelanggan. Fast respon itu yang penting itu. Siap. Nah itu seperti itu. Tapi untuk harapannya kasir pintar berarti tadi mungkin lebih fast sudah, respon, ya, Pak, iya sudah itu saja. 24 jam iya, bukan meskipun nggak 24 jam ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena kayak seperti ini toko-toko bangunan itu kita nggak bisa menunda penjualan, apalagi begitu apa namanya itu begitu tengah-tengah transaksi pagi kadang-kadang gitu ada kendala, bingung loh teman Mbak Nasa, apalagi nggak bisa diakses sama sekali. Ya wes kita goblok nggak ada loh, bener. Kalau kita sudah pakai mesin kasir dan semua memori itu kita pasrahkan di mesin kasir, terus tiba-tiba ngadat ngeblank, yus gak iso takonan regane apa nggak tahu sama sekali, karena ini sudah diwakilkan, dipasrahkan di situ. Ya jangan sampai seperti itu. Oke, nah ini mungkin terakhir nih Pak, pesan-pesan untuk teman-teman yang mau cobain kasir pintar dan mau coba berbisnis. Oh gitu. Kalau ingin berbisnis, ya berbisnis aja apa ada yang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan kemauan. Kalau memang bisnis seperti itu saja. Kalau untuk toko-toko atau bisnis-bisnis perdagangan, kalau tidak pakai mesin kasir, sekarang itu teknologi sudah maju, teknologi sudah berkembang pesat. Kalau anda tidak pakai mesin kasir, itu saya mengatakan sama dengan sampean sekarang mau berjalan ke Surabaya tapi naiknya itu naik dokar. Oh ya, karena lama. Gitu ya, Pak, ya. Nah ini mungkin boleh saya minta waktunya untuk Pak Jamadi ngasih closing statement gitu Pak, untuk teman-teman juga supaya tahu. Jadi Pak Jamadi mungkin boleh menyampaikan kalau Pak Jamadi ini pakai kasir pintar selama berapa tahun untuk bisnis apa, kayak gitu Pak. Jadi kayak misalnya gini, saya telah menggunakan kasir pintar untuk usaha titik-titik selama berapa tahun. Terima kasih kasir pintar telah mendukung para pelaku bisnis usaha gitu. Coba. Ya. Lihat situ Pak. Lihat kelihatan gantengnya Pak, siap. Kan udah potong rambut Pak. Eman rambutnya kalau nggak diekspos ya. Ya teman-teman. Sambil berdiri enggak wah. Enggak apa. Gitu, okay. Ya. Saya telah menggunakan kasir pintar untuk usaha toko bangunan selama berapa tahun gitu Pak. Terus nanti saya lanjutkan lagi. Oh gitu. Nah, biar Bapak nggak lupa. Ya. Nah itu tadi Pak. Saya telah menggunakan kasir pintar untuk usaha toko bangunan ini sudah selama 7 bulan teman-teman. Dan saya merasakan nikmatnya, saya merasakan manfaatnya, dan saya merasakan fungsinya, benar-benar fungsional teman-teman. Yang pertama kita bisa real time melihat laporan, semua laporan yang ada di toko kita. Ibaratnya kita tidak di dalam toko, tapi kita seakan-akan kita ada di dalam toko. Karena kita tahu apa saja yang terjual hari ini, apa saja yang ada di toko hari ini, mendapat berapa sekarang pendapatannya, profitnya saat ini, bukan hari ini loh. Saat ini kita buka ini berapa, terus barang yang tersisa itu sekarang itu berapa. Nah, real time-nya seperti itu. Itu enaknya kasir pintar teman-teman. Nah terakhir Pak, terima kasih kasir pintar telah mendukung para pelaku bisnis dan usaha untuk jualan pintar dengan kasir pintar. Nah, lupa nggak Pak? Enggak. Terima kasih kepada kasir pintar, saya sampaikan karena dengan kasir pintar alhamdulillah usaha kami banyak didukung
Dan saya sampaikan kepada teman-teman yang belum pakai, apalagi teman-teman pengusaha toko bahan bangunan, ayo coba menjual pintar dengan kasir pintar. Jualan pintar dengan kasir pintar, Pak. Jualan pintar dengan kasir pintar. Coba lagi, Pak. Ya. Untuk teman-teman yang mau mulai usaha, yuk sama-sama jualan pintar dengan kasir pintar gitu misalnya, Pak. Yuk teman-teman yang sudah punya usaha, kita mulai dengan jualan pintar dengan kasir pintar. Cakep. Cakep. Siap, Pak Jamadi. Terima kasih. Terima waktunya, kasih. Pak Jamadi. Ya, kembali, Kita udah Mbak Nesa. ngobrol-ngobrol siang Ya. hari ini. Yang Kari pasti- sangune, kari amplope sekarang, teman-teman. Boleh, Pak, di belakang aja kalau itu, Pak. Dulu. Oke. Saya percaya enggak? Saya itu datang kemanapun di amplopi kayak kiai ya. Wih, Lah iya lah gitu. Aku kemarin nang Nganjuk sangune 1,5 juta, tapi gak gelem aku. Gengsi rek. Ngawur ae. nah ini kita closing dulu, Pak. Ya lu durung lu, Belum, durung Pak. closing tek mau ya Kan baru bilang Allah. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, Bayang oke. aku wis mari. Kita bilang terima kasih dulu. Terima kasih Pak Jamadi sekali lagi untuk waktunya. Pak Jamadi ini dari toko Rizky Abadi. Abadi. Mungkin boleh disebutkan Pak alamatnya di mana atau mungkin ada Facebooknya, ada Instagramnya. Barangkali ada yang mau mampir ke sini gitu, Pak. Oh ya. Mm-mm. Terima kasih juga kepada tim Kasir Pintar yang mau datang ke tempat kami. Karena tempat kami jauh sebenarnya dengan apa namanya itu kantornya Kasir Pintar. Tempat saya di wilayah Krian, tepatnya di perumahan Jasmine Residen, Blok B 1415 Kemasan Krian, Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, itu dia. Lah. Terus jangan lupa di-follow di Jangan subscribe pu- YouTube-nya Pak jangan- Jamadi. Di mana tuh, Pak? Jangan lupa saya punya channel teman-teman. Wih. Kalau Anda pemilik toko bahan bangunan nggak rugi sama lihat channel saya. Weh, Di Danis Putra Arsitek. Nah, Itu itu dia. pembahasannya tentang toko bahan bangunan yang nyaman dan seluk-beluknya di situ. dah semua Gimana kan? seluk-beluknya ada di Danis Putra. Ya. Danis Arsitek. Putra Arsitek, Danis Putra Ya. Arsitek. Nah, itu dia teman-teman. Jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan jangan lupa juga untuk men-subscribe dan memfollow seluruh aplikasi lagi. Seluruh yang namanya sosial media Kasir Pintar di @kasirpintar ya. Kalau di YouTube-nya boleh langsung dipantengin aja di Kasir Pintar, di-subscribe, di-like, di-follow. Pokoknya langsung aja dicek-cek di situ semuanya ya. Ya. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama siapa. Pokoknya tungguin aja, dan yang pasti sekali lagi thank you banget untuk Pak Jamadi. Terima kasih banyak Pak Jamadi untuk waktunya, dan kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi sama siapa. Jangan lupa ditungguin aja ya. Nesa pamit, bye-bye. Bye, thank you. Terima kasih Pak Jamadi. Ya, Pak. pilih. Tak saus ya. Oke. Pak, tapi nanti mau izin ada beberapa